Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman mahasiswa Universitas Program Pascasarjana di Jayabaya. Puji syukur pada sore hari ini, pasca UTS, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah teman-teman jalankan di UTS kemarin itu memang menjadi satu pengetahuan baru terkait dengan perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Nah, perkuliahan kita sebelum-sebelumnya terakhir ketemu dengan saya itu adalah terkait dengan perseroan terbatas ya. Nah, di perseroan terbatas itu pasti banyak teman-teman kalau kesehariannya berkecimpung di corporate atau yang memang punya spesialisasi di bidang korporasi pasti sangat aware sekali apa itu perseroan terbatas. Tapi bagi teman-teman yang memang kesehariannya tidak di bidang korporasi atau menekuni di bidang perseroan terbatas pasti mempunyai pemahaman atau pemikiran yang bisa jadi belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya di sore hari ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali apa itu perseroan terbatas, lalu apa saja yang harus ada di perseroan terbatas itu khusus di struktur organisasinya. Kalau kita tahu perseroan terbatas pasti akan tahu apa itu shareholder, apa itu pemegang saham. Kalau kita tahu perseroan terbatas, apa itu pengurus. Ada direktur yang statusnya pengurus, direktur juga pastinya punya status yang berbeda kalau direkturnya itu lebih dari satu direktur. Begitu juga pengawas. Ada pengawas yang mungkin di dalam satu perseroan itu hanya jumlahnya satu. Akan tapi pada saat kita bicara perseroan terbatas yang notabene mereka adalah perusahaan yang besar, biasanya antara pengurus dan pengawas itu lebih dari satu, yang kalau statusnya lebih dari satu maka akan ditunjuk salah satunya itu sebagai direktur utama. Begitu juga komisaris, pasti akan ada istilah komisaris utama. Nah, dalam perseroan pasti kita akan tahu terkait dengan perseroan terbatas itu namanya apa pada saat kita memang punya keahlian dan punya pengalaman khusus terkait dengan perseroan terbatas itu didirikannya seperti apa. Makanya di awal-awal pertemuan sudah pernah saya singgung pada saat kita ingin mendirikan perseroan terbatas pasti harus tahu namanya. Namanya biasanya juga harus dipastikan itu sudah ada yang memiliki atau belum, sebelum itu nanti diserahkan kepada notaris agar supaya diinput di dalam akta pendiriannya. Nah, di dalam perseroan terbatas juga pasti kalau kita bicara dulu dengan sekarang ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Kalau dulu kita tahu perseroan terbatas itu ada izin-izin khusus, ada surat keterangan domisili perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Ada juga SIUP, surat izin usaha perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Ada juga tanda daftar perusahaan yang dulu ada sekarang menjadi tidak ada. Nah, kemudahan-kemudahan yang ada ini sebetulnya adalah menjadi value buat kita semua yang mungkin mendalami di bidang korporasi untuk menyampaikan pastinya ya kepada khalayak ramai agar supaya mereka mau berbisnis dengan kendaraan yang namanya perseroan terbatas. Karena perseroan terbatas sebetulnya adalah solusi-solusi yang sudah disediakan bagi para calon pengusaha atau pengusaha agar supaya mereka tidak mempergunakan nama pribadi, akan tapi dengan perseroan terbatas ini akan ada kemudahan-kemudahan yang pastinya mereka akan dapatkan. Nah, di sore hari ini selain kita mengingat kembali terkait dengan perseroan terbatas strukturnya yang tadi saya sampaikan, saya ada keinginan untuk mencoba menyampaikan
klasifikasi saham. Karena pada saat kita membuat atau mempunyai perseroan terbatas, ada klasifikasi saham yang dengan klasifikasi saham itu bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman semua pasti akan mempunyai hak yang berbeda pada saat saham yang bapak dan ibu miliki itu mempunyai klasifikasi tertentu. Nah, contoh ada klasifikasi saham yang pada saat disepakati oleh para pemegang saham, ada saham-saham tertentu, misalkan saham seri A, saham seri B, yang atas kesepakatan oleh para pendiri, saham seri A contohnya, maka dia tidak mempunyai hak suara misalkan, atau dia tidak mempunyai hak untuk dividen dalam jangka berapa lama. Nah, khusus untuk saham yang diklasifikasikan yang tidak mempunyai suara, nah ini perlu kita pastikan apakah ini bertentangan dengan hukum atau tidak. Nah, kalau ternyata bahwa ketentuan Undang-Undang PT memberikan guidance bahwasanya satu sama adalah satu suara, kalau itu diklasifikasikan dia tidak mempunyai suara, maka ada ketentuan-ketentuan apa yang ada di balik itu yang mengakibatkan saham bisa diklasifikasikan tidak mempunyai suara. Nah, kembali kepada ketentuan Undang-Undang PT, kalau kita bicara Undang-Undang PT, memang kita tidak pernah melihat atau belum memastikan di ketentuan Undang-Undang PT itu sanksi yang mengarah ke arah sanksi yang seperti lainnya undang-undang yang lain, yang ada sanksi pidana, sanksi administrasinya yang memang ditegakkan. Pada saat ditegakkan, sanksi itu bisa membuat jera bagi para pemiliknya. Nah, kembali kepada klasifikasi saham ini, maka kalau kita ada teman-teman yang bawa undang-undang PT, nah di website bisa dicek, diklasifikasikan saham-saham tertentu ada di pasal, kalau bisa dicek dulu pasal berapa? Klasifikasi saham. Sudah ketemu? Nah, sekarang sebetulnya pada saat teman-teman kesulitan bisa tanya ke ChatGPT. Meskipun ChatGPT ini banyak orang yang menganggap adalah merupakan satu sarana teknologi yang bisa jadi kurang pas dipergunakan di pasal 52. Nah, bisa dibaca pasal 52 itu seperti apa? Ayo dibaca aja. Pasal 52, 1. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk A. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam LPS, B. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, C. menjalankan hak kekayaan berdasarkan undang-undang ini. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf C tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. Ayat 4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Ayat 5. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Ada yang bisa memberikan penjelasan yang saham satu suara. Nah, pada saat diklasifikasikan di situ apabila diberikan klasifikasi tidak mempunyai suara misalkan, bertentangan tidak dengan pasal tersebut. Ada yang punya opini, silakan. Pasal berapa tadi? Pasal 52.
Nah, berarti belum dibaca secara keseluruhan tadi. 3 ayat 4. Klasifikasi saham. Nah, bisa dibaca yang ayat 4-nya? Antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau komisaris. C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. D. Saham yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain harus melalui dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. E. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dan obligasi. Oke, berarti di ayat 4-nya itu ada kalimat saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Kalau teman-teman punya saham tapi nggak punya hak suara, tidak bisa memberikan pendapat pastinya, karena pada saat ada rapat umum pemegang saham, pastinya setiap pemegang saham itu mempunyai pendapat yang bisa didengar di dalam rapat umum pemegang saham tersebut. Nah, teman-teman pernah tidak mempunyai pengalaman ada memang saham-saham yang tidak mempunyai suara dalam hal apa? Karena di Indonesia ini sangat unik sekali, banyak perseroan terbatas yang dulu ada ketentuan tidak diperbolehkan istilah nomini, tapi dengan banyaknya kegiatan usaha yang ada di Indonesia dan kebutuhan, maka banyak juga istilah nomini itu dibentuk atau diklasifikasikan dengan ketentuan hukum atau action hukum yang berbeda di perseroan terbatas. Contoh, dengan ada istilah klasifikasi saham yang tidak punya suara. Misalkan ada yang tahu klasifikasi Bakulapan Usaha Indonesia enggak? Di dalam klasifikasi Bakulapan Usaha Indonesia, di awal-awal ada jenis-jenis usaha tertentu yang kepemilikannya itu maksimal orang Indonesia adalah PMA adalah 49%. Dan harus orang Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang punya hak untuk memiliki 51%. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang statusnya PMA, kalau perusahaan ada istilah PMDN, ada istilah PMA, pasti pada saat kita bicara PMA, pasti ada unsur asingnya. Pada saat ada unsur asing, ada ketentuan khusus yang mewajibkan minimal modal. Naik turun, pernah sekali waktu modal disetor boleh 2,5 M. Tapi ada sekali waktu lagi modal disetor harus 10 miliar untuk modal-modal usaha-usaha yang sifatnya general. Tapi ada juga usaha-usaha yang sifatnya khusus, modalnya, modal disetornya itu minimal ada yang 51 miliar, ada yang sampai 100 miliar, ada. Jenis-jenis usaha tertentu khususnya pada saat jenis usahanya itu adalah kontraktor misalkan. Kalau asing, ada unsur asingnya, ada perizinan yang langsung biasanya ke B3. Nah, pada saat perizinannya harus langsung B3, pastinya modalnya pun juga harus disesuaikan ke arah modal yang harus berklasifikasi modal besar. Nah, ini adalah menjadi satu fenomena sebetulnya yang sudah ada sejak lama di Indonesia itu terkait dengan kepemilikan saham yang minimal harus dimiliki oleh penanam modal asing. Jadi kalau PMA ini sebetulnya banyak yang memplesetkan, ada penanaman modal asing. Ada juga kemarin tuh saya dengar dari salah satu ahli hukum ya, memang kalau kita di Indonesia ini kan penanaman modal asing sudah tahu, tapi pas pada saat penanaman modal akhirat katanya penanaman modal akhirat itu ternyata ada juga, dan itu malah ternyata banyak di dunia kampus. Jadi bagi para teman-teman yang berkelebihan rezeki bisa juga
aktualisasi lah terkait dengan PMA itu, dengan penanaman modal akhirat, dengan memberikan beasiswa ternyata kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan, agar supaya pendidikan itu tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan tertentu, akan tapi juga bisa dinikmati oleh khalayak ramai, oleh khalayak atau oleh kalangan-kalangan yang ada di daerah yang dengan mempunyai kesempatan yang sama pastinya nanti juga akan berimbas kepada pastinya ke GDP dan ke lain sebagainya, yang harus diawali dari sebetulnya negara, tapi mungkin negara belum mempunyai kemampuan secara menyeluruh untuk memberikan kesempatan yang sama kepada warga dan rakyatnya. Nah, kembali kepada tadi ya, bahwasanya yang namanya pembatasan, kalau PMA, mungkin saya tulis aja di sini. Mungkin teman-teman pernah tahu KBRI misalkan. Terus teman-teman juga tahu tadi istilah PMA ya. Pasti tahu juga istilahnya PMDN. Pada saat PMA, misalkan PTX, kalau dimiliki, ini asing 49%, ini lokal 51%. Nah, kembali ke arah klasifikasi tadi, kalau ini modalnya adalah misalkan contoh 10 miliar, modal disetor ya, kan kalau modal itu ada modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Kalau modal dasar mungkin teman-teman sudah pernah belum? Pernah belajar portepel, modal dalam portepel. Modal dalam portepel ini memang nanti kita ada pembahasan khusus terkait dengan modal dalam portepel ini. Tapi kembali ke klasifikasi tadi ya, kalau 10 miliar, terus asingnya dia 4 miliar 900 misalkan, ini IDR ya. Terus ini 5 miliar 100 misalkan. 5 miliar 100 IDR. Nah, bagi asing pada saat dia mau menanamkan modalnya di sini, ada kewajiban ini, harus mencari partner lokal, bisa jadi kesulitan. Karena kesulitan yang biasa terjadi, karena ini merupakan fenomena, ini nanti bisa jadi masukan buat teman-teman kalau mau membuat tulisan akhir. Akhirnya saham yang dimiliki oleh lokal ini, karena dalam tanda kutip bahasanya adalah nomini tadi, maka 51% ini bisa jadi diklasifikasikan lembarnya lebih sedikit dibandingkan dengan lembaran saham yang hanya 49%. Misalkan ada seri A, ada seri B. Kalau saham seri A itu adalah di sini, saham seri B itu adalah di sini, maka kalau saham seri A ini nilainya per lembarnya adalah 1 juta, misalkan contoh ya. Kalau ini per lembarnya adalah 100.000, maka secara jumlah pasti akan lebih banyak yang saham seri B. Tapi kalau kita bicara ke arah capital market, pasti akan jadi beda. Wah, sahamnya nilainya kecil, ngapain kita beli misalkan. Tapi kalau saham-saham di perusahaan private, nilai ini berpengaruh kepada suara. Makanya tadi yang di pasal 53 ayat 4, klasifikasi saham yang diperbolehkan, akan tapi undang-undang di bidang pasar modal melarang nomini, maka seolah-olah
Undang-Undang PT dengan Undang-Undang Pasar Modal ini mempunyai sudut pandang yang berbeda terkait dengan penanaman modal asing ini. Makanya menjadi satu fenomena yang sampai sekarang sebetulnya istilah nomini itu memang sudah tidak ada. Akan tapi ada perjanjian-perjanjian yang diciptakan oleh para ahli hukum. Ada istilahnya perjanjian hutang piutang. Misalkan kita bikin siklus gitu ya, kita istilahkan nomini lah, nomini agreement. Setelah ada nomini agreement, ada pledge agreement. Setelah ada pledge agreement, ada power of attorney atau pemberian kuasa, surat kuasa lah, agar saham yang digade ini perjanjian pinjam meminjam, perjanjian gadai, dan ini adalah surat kuasa. Ini pasti bagi teman-teman yang di corporate tidak asing terkait dengan ini. Karena ini adalah nilainya besar, 5 miliar 100 juta misalkan, bagi orang lokal yang dia juga belum tahu bisnisnya ini nanti beneran bisa berkembang atau tidak, harus awal invest nilainya segitu, pastinya dengan ditawari oleh asing, udahlah tetap saya yang nalangin, tapi kita bikin perjanjian pinjam meminjam ya. Oke, akhirnya pinjam meminjamnya dibuat. Karena perjanjian pinjam meminjam, terus si lokalnya mau, akhirnya pada saat menandatangani perjanjian pinjam meminjam, ada istilah perjanjian gadai. Saham yang dimiliki oleh lokal, satu sudah diklasifikasikan misalkan lembarnya lebih sedikit supaya dia juga tidak punya suara, atau dia punya suara tapi kecil. Yang kedua, sudah lembarnya kecil, akhirnya digadaikan tuh sahamnya. Ya sudahlah, karena saya pinjem sama yang ini, akhirnya kita bikin perjanjian saham saya, kata orang lokal, saya gadaikan ke asing agar supaya nanti pada saat ini pada saat PTX ini nanti punya penghasilannya akhirnya di akhir tahun punya dividennya lumayan besar misalkan, akhirnya ada RUPS pembagian dividen. Karena ada RUPS pembagian dividen, karena sudah ada perjanjian pinjam meminjam, ini sudah digadaikan kepada si asing, lalu ada surat kuasa untuk hadir pada RUPS, memberikan suara atas nama PT lokal ini atau atas nama identitas yang lokal ini. Akhirnya RUPS dividennya dibagi, misalkan tutup bukunya sampai dapat dividen 100M misalkan. 100M untuk cadangan 20M, akhirnya 80M dibagi, seharusnya di sini dapat. Akan tapi karena di sini dapat ada ini dan ada ini, lalu seolah-olah ya sudah, ini larinya semuanya ke asing yang untuk sementara di sini dia punya buku di SPT pribadinya, di sini juga SPT pribadi. Akhirnya ini pasti bagi yang teman-teman punya keahlian di bidang accounting, tahu caranya seperti apa yang untuk mencatatkan hutang, gadai, dan lain sebagainya ini agar pencatatannya itu nanti bisa match ke arah laporan tahunan ke SPT-nya. Nah, ini adalah merupakan satu fenomena yang terjadi sampai saat ini. Akan tapi memang dengan diperbolehkannya membuat klasifikasi-klasifikasi tertentu yang seolah-olah memang di undang-undang yang lain itu memang diperbolehkan, akan tetapi di ketentuan undang-undang yang lain juga tidak diperbolehkan. Contohnya Undang-Undang PT membolehkan klasifikasi, di Undang-Undang Pasar Modal tidak membolehkan istilah
nomini tadi. Nah, akhirnya menjadi seperti ini sangat lazim terjadi di Indonesia. Ada yang mau menyampaikan pengalaman terkait dengan ini? Silakan. Atau sudah pernah punya pengalaman, Pak, sekarang sudah lebih canggih lagi Pak katanya. Selain tadi diperkecil suaranya atau diklasifikasikan yang tidak punya suara, kalau diklasifikasikan yang tidak punya suara malah tidak perlu bikin perjanjian-perjanjian ini kan, ngapain bikin perjanjian ini, diklasifikasikan aja nggak punya suara. Ngapain harus bikin ini, karena dulu kalau misalkan teman-teman yang di bidang corporate bikin perjanjian itu dihitungnya bukan kok lembarnya, akan tetapi dihitung berdasarkan berapa kata yang ada di dalam perjanjian itu. Setiap kata kalau dihitung 1 juta tinggal dikali itu. Dulu juga ada istilah restructure. Mungkin dari teman-teman ada yang expert di bidang perpajakan. Nah, bisa ini. Misalkan PT A. Ini kita bicara sebelum sekarang ya. Kalau sekarang memang udah ada kebijakan yang lain. Ini individu. Ini juga individu. Ini juga individu. Ini juga individu. Individu. 25%. Sorry. Ini misalkan bukan 25%. 10, ini 10, ini 10, 1, 2, 3, 4, 40. Ini PT misalkan PTA ini menjadi dia punyanya 60 ya. 60%. Ya ternyata dulu banyak PT itu yang dividennya nggak pernah dibagi atau tidak mau dibagi sampai dengan ratusan miliar misalkan. Ya kan? Tahu alasannya kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa sampai ratusan miliar dia nggak mau bagi? Makanya Kementerian Keuangan zamannya Ibu Mega sampai Ibu Sri Mulyani membuat kebijakan sampai dividen, atau kalau dividen dibagi silahkan. Nanti pajaknya sekarang kan yang penting diinvestasikan ke arah yang sifatnya punya pemerintah, maka dividen itu menjadi bebas pajak dividen. Ada nggak yang tahu alasannya? Kenapa ini sampai dividennya nggak dibagi-bagi? Sampai Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan dividen. Pada saat ini, misalkan disepakati RUPS, dibagi misalkan 500M. Ini sangat real sekali di Indonesia membagi dividen sampai 500M. Ada sampai triliunan, ya kan? 500M. Ke PTA 60%, kena pajak nggak? Ini nggak kena pajak. Ke individu ini, yang ini, kena pajak nggak? Kena pajak dividen. Coba tanya sama ChatGPT, pajak dividen itu berapa? Kalau pajak dividen kan final, tidak progresif. 10% dari nilai dividen yang ditarik. Kalau 10%, ini punya 10%, dibagi 500 miliar, ya sedikit-sedikitnya misalkan dia dapatnya 50 lah misalkan. 50 miliar, 10%-nya berapa? 50 miliar, 10%-nya berapa? 1M atau berapa? Nah, 5M lah, contoh 5M. Mau nggak bayar 5M? Mau nggak bayar 5M? Gimana Pak? Sudah bayar ya? Mau nggak bayar 5M?
Iya, makanya ketentuan perpajakan kita saat itu ada istilah tax planning kan. Nah, tax planning ini mencoba merestructure yang semula dimiliki individu diganti PT. Ini diganti PT, akhirnya PT ini dimiliki oleh individu ini tadi dan misalkan anak dari individu ini. Ini 99%, ini 1%. Karena dimiliki PT yang semula cuma punya 10%, akhirnya dia nawar sama yang sini, tolong dong kasih ke saya minimal jadi 25% atau minimal 20%, karena ketentuan aturannya itu kalau dibagi ke statusnya adalah PT yang tadinya harus 10% minimal, yang tadi risetnya teman kita, akhirnya yang harusnya bayar 50M akhirnya jadi zero. Nah, ini pertanyaannya, konsultannya siapa nih? Nah, konsultannya karena yang dibagi adalah 500M tadi ini, karena ini adalah orang tuanya, makanya kenapa dia punya saham lebih banyak. Ini anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Akhirnya karena di restructure, oh ya ini kan keluarga. Ini kan sudah sepuh, daripada nanti rebutan harta, lebih baik dari sekarang. Ini 60, ya sudahlah, tinggal aja di sini cuman 20 misalkan. Ya kan Pak? Misalkan ini cuman 20. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, di sini jadi yang dari 10 jadi 20, yang sini juga jadi 20. Nah, yang sini 10 dan 10 ini mereka bikin satu PT misalkan, yang dengan kesepakatan jadi kepemilikannya 20. Akhirnya yang membagi 500 miliar tadi, yang harusnya mengeluarkan banyak dana yang harus dibayarkan kepada negara, karena tax planning ini memang diperbolehkan, maka di restructure yang semula milik individu jadi PT, yang semula 10% jadi 20%, dan ini semua kayaknya kita nggak bisa keluar ini. Akhirnya ini adalah restructure yang diminati oleh para pengusaha saat itu, yang menjadikan para konsultannya yang saat itu eksis dan punya perencanaan yang luar biasa ini kaya raya ikut Pak. Yang bagi dividen adalah PTA kepada para individu ini, yang kaya raya ini juga akhirnya konsultannya juga ikut kaya raya. Udah? Boleh? Boleh stop aja.